Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Komalasari dari Prodi Farmasi kelas 3A akan menjelaskan tentang reaksi obat yang tidak dikehendaki dan interaksi obat. Jika dikatakan bahwa suatu obat tidak menunjukkan efek samping, maka terdapat dugaan kuat bahwa obat tersebut juga tidak mempunyai efek utama. Reaksi obat yang tidak dikehendaki didefinisikan sebagai respon terhadap suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan serta terjadi pada dosis lazim yang dipakai oleh manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, maupun terapi. Reaksi obat yang tidak dikehendaki ini dapat berupa kontraindikasi maupun efek samping obat. Reaksi obat yang tidak dikehendaki ini dapat muncul dari faktor tenaga kesehatan, kondisi pasien, maupun obat itu tersendiri. Kontraindikasi. Sebagai contoh asetosal, dikontraindikasikan pada anak di bawah usia 12 tahun, ibu hamil dan menyusui karena sifat antiplateletnya atau timbulnya stroke hemoragik pada penderita salesma yang juga hipertensi tingkat berat setelah diberi obat salesma yang berisi fenilpropanolamin. Efek samping sebagai contoh, penggunaan kortikosteroid atau dexamethasone dalam waktu lama dapat menimbulkan efek Monfetch dan meningkatkan nafsu makan. Kriteria untuk mengidentifikasi reaksi obat yang tidak dikehendaki atau apabila sudah terjadi efek samping. Yang pertama, dosis. Apakah dosis yang diberikan kepada pasien dengan kondisi tertentu terlalu besar atau tidak? Yang kedua, waktu. Kapan kejadian tersebut muncul? Apakah terjadi sesaat setelah minum obat atau berselang dalam waktu yang lama? Apakah reaksi tersebut terkait dengan pemakaian obat atau tidak? Yang ketiga, sifat permasalahan. Apakah ciri-ciri reaksi obat yang tidak diinginkan tersebut sama dengan sifat farmakologis obatnya atau tidak? Yang keempat, pengalaman. Apakah reaksi yang muncul tersebut mirip dengan reaksi yang pernah dilaporkan dalam pustaka atau literatur? Yang kelima, penghentian berulangan. Apakah yang terjadi apabila pemakaian obat dihentikan? Apakah reaksinya muncul kembali atau tidak? Selanjutnya, pencegahan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang pertama, jangan menggunakan obat bila tidak diindikasikan dengan jelas. Jika pasien sedang hamil, jangan gunakan obat kecuali benar-benar diperlukan. Yang kedua, alergi dan idiosinkrasi merupakan penyebab penting reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, tanyakan kepada pasien jika sedang menggunakan obat-obat lainnya termasuk obat yang dipakai sebagai swamedikasi karena dapat terjadi kemungkinan interaksi obat. Yang keempat, usia dan penyakit hati atau ginjal dapat mengubah metabolisme dan ekskresi obat, sehingga diperlukan dosis yang lebih kecil. Faktor genetik juga mungkin terkait dengan variasi kecepatan metabolisme termasuk isoniazid dan antidepresan. Yang kelima, resepkan obat sedikit mungkin dan berikan petunjuk yang jelas kepada pasien lanjut usia dan yang kurang memahami petunjuk yang rumit. Yang keenam, jika memungkinkan, gunakan obat yang sudah kenal. Penggunaan obat baru perlu waspada akan timbulnya reaksi obat yang tidak dikehendaki atau kejadian yang tidak diharapkan. Yang terakhir, jika kemungkinan terjadinya reaksi obat dan tak dikehendaki cukup serius, pasien perlu diperingatkan. Selanjutnya, mengatasi munculnya efek samping obat dapat menggunakan prinsip farmakoterapi yang rasional, yaitu M5 dan 4T plus 1W. Prinsip M5 terdiri dari: yang pertama, mengenali gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit. Yang kedua, menegaskan diagnosis penyakit. Yang ketiga, memilih tata laksana terapi. Yang keempat, memilih dan menetapkan produk obat. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi output pengobatan. Prinsip 4T plus 1W meliputi
Satu, tepat indikasi, yaitu obat yang akan digunakan didasarkan pada diagnosis penyakit yang akurat. Yang kedua, tepat penderita, yaitu tidak ada kontraindikasi dan/atau kondisi yang mempermudah timbulnya efek samping. Yang ketiga, tepat obat, yaitu pemilihan obat didasarkan pada pertimbangan nisbah atau rasio keamanan, kemanjuran di antara obat yang ada. Yang keempat, tepat dosis dan cara pemberian, yaitu takaran, jalur pemberian, waktu dan lama pemberian, tergantung kondisi penderita. Yang kelima, waspada terhadap efek samping. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.